Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Salam damai sejahtera. Sungguh kami mengucap syukur dalam perjumpaan ibadah berayat Patuen pada petang hari ini. Walaupun di dalam keterbatasan, tetapi kami yakin semangat Bapak Ibu di dalam bersekutu dengan Tuhan selalu membara, bahkan tidak terhalang karena keterbatasan ini. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-20 difirmankan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita awali ibadah berayat Patuen pada petang hari ini dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang benar. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan yang indah di petang hari ini. Walau di dalam kondisi dan keterbatasan karena pandemi COVID-19 ya Tuhan, tetapi dengan kuasa dan rahmat-Mu, kami boleh bertemu dalam membangun persekutuan ibadah Patuen berayat di rumah keluarga kami masing-masing melalui streaming ya Bapa. Ibadah keluarga Patuen kami pada hari ini, kami lakukan hanya beralaskan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 52, sebelum kita bersama-sama akan lebih jauh mengenalkan firman Tuhan. Sabdamu, Tuhan Allah. Kita pujikan bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kembali kita tundukkan kepala, bersama kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kasih, yang menuntun perjalanan hidup kami. Seringkali kami berperilaku tidak seturut dengan kehendak-Mu, sehingga menukakan Tuhan dan saudara-saudara kami. Baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun hal-hal yang lain yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Bapa. Untuk Dia Tuhan, ampunilah segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa sumber kebaikan, sebentar kami akan menggumulkan firman-Mu ya Bapa. Kuasailah hati dan pikiran kami. Berilah kami kemudahan di dalam menerima firman-Mu.
Hamba-Mu yang akan menyampaikan, berilah hikmat agar apa yang tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, renungan kita pada petang hari ini terambil dari Yohanes 5, ayat yang pertama sampai dengan 18. Yohanes 5, ayat yang pertama sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Bapak Ibu kekasih, Atnas pada petang hari ini terambil pada ayat yang ke-8. "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kisah Yesus dan orang lumpuh di dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18 mengajarkan kita tentang 3 sikap yang akan membangun mutu kehidupan kita.
yaitu berjuang, berserah, dan berharap. 3 sikap yang akan membangun mutu kehidupan kita. Berjuang, berserah, dan berharap. Sikap yang pertama, berjuang. Di dalam bacaan tadi diberitakan di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam Bethesda yang memiliki 5 serambi. Yohanes menjelaskan bahwa di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang yang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Di mana mereka menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang kedua dan ketiga. Mereka menanti goncangan air kolam itu. Karena mereka menantikan kesembuhan, mengharapkan kesembuhan. Bagaimanakah orang-orang sakit ini disembuhkan? Dikatakan selanjutnya, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, sesudah goncangan air itu, maka akan menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ayat yang keempat, di dalam bacaan kita. Jadi Bapak Ibu, siapa yang terdahulu? Inilah intinya, inilah kerangkanya, inilah sifat berjuang. Siapa yang terdahulu? Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa harus demikian? Apakah Allah yang sanggup menggoncangkan kolam itu tidak sanggup menyembuhkan orang itu secara langsung? Mengapa harus susah payah merangkak ke kolam? Tentu pertanyaan tersebut tidak salah. Tetapi itulah yang kita baca. Dan itulah yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan suatu kesembuhan. Di dalam kehidupan umum atau di dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah juga mengingatkan umatnya agar tetap berjuang. Bagi setiap orang yang mau berjuang atau berusaha dengan keras, harus tetap berjuang. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah menyediakan berkat sebagai hasil perjuangannya. Karena itu, kita sebagai manusia harus tetap berjuang. Maka itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, teruslah berjuang untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan ingatlah bahwa kita tidak sekedar berjuang. Bahkan kita bertarung untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Demi mendapatkan keberhasilan. Demi mendapatkan apa yang kita tuju. Prinsip berusaha untuk menjadi lebih baik adalah prinsip yang utama di dalam memajukan kehidupan ini. Baik keluarga, kantor, perusahaan, dan lain sebagainya. Siapa yang teguh pada prinsip ini akan mendapat hasil yang lebih baik. Supaya kita dapat bergerak dalam semangat seperti ini, buatlah visi dan visi
tujuan yang jelas. Tetapkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta disiplin dan kerja keras. Tidak ada jalan pintas untuk meraih keberhasilan. Kita harus berjuang. Bahkan terkadang harus bersaing. Tentu saja, tetap di jalan yang benar dan sehat. Berjuanglah, Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi setiap orang yang berusaha. Yang kedua, kita harus mempunyai sikap berserah. Kita memang harus berjuang, bahkan kadang-kadang harus bersaing. Tapi mungkin ada di antara kita telah berulang kali mencoba. Bahkan terlibat di dalam pertarungan. Tetapi tetap saja gagal. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak perlu atau takut putus asa di dalam hidup ini. Ingat, hidup itu juga anugerah dari Allah. Semua yang baik datang dari Tuhan. Yohanes mencatat bahwa di kolam itu ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dengan sedih dia berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bacaan kita pada ayat yang ke-7. Orang lumpuh ini bukannya tidak mau bertarung. Dia telah melakukan hal itu, tetapi selalu ketinggalan. Dengan kondisinya yang lumpuh, tentulah ia tidak sanggup untuk bersaing dan menjadi terdahulu. Dia tidak mungkin melakukan itu karena apa yang dideritanya. Seharusnya ada orang lain yang menolongnya. Tetapi kenyataannya, seperti pengakuannya kepada Tuhan Yesus, tidak ada orang yang menurunkan dia ke kolam apabila airnya mulai goncang. Itulah kenyataan hidup yang harus dihadapinya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Namun demikian, sekalipun dia tidak mampu meraih berkat Tuhan tersebut dengan usahanya sendiri, dan sekalipun tidak ada orang yang siap menolongnya, tidak perlu putus asa. Itu bukan akhir dari hidup ini. Karena masih ada seorang penolong yang setia. Dialah Tuhan Yesus yang datang menolong tepat pada waktunya. Dia datang kepada orang yang tidak berdaya tersebut. Selanjutnya Tuhan Yesus mengerjakan mukjizat dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu pula ia sembuh. Dia pun mengangkat tilamnya dan berjalan. Sesungguhnya banyak sekali anugerah Allah yang telah dan akan kita miliki di dalam hidup ini. Dan kita masih terus membutuhkan anugerah Tuhan tersebut. Karena itu, seperti orang yang sakit ini, marilah kita curahkan seluruh isi hati kita, serta kegagalan-kegagalan kita kepada Tuhan.
Jangan pernah putus asa. Dengan demikian, kiranya kuasa mujizatnya pun dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih, sikap kita yang ketiga, yaitu kita harus mempunyai sikap yang berharap. Coba perhatikan bahwa orang lumpuh berada dalam keadaan tidak berdaya selama 38 tahun. Lama sekali bukan? Kita bisa membayangkan bagaimana orang tersebut menantikan goncangan air kolam itu. Sekian tahun lamanya. Bagaimana kita bayangkan setiap kali malaikat menggoncangkan kolam itu, maka dia serta orang-orang yang sakit lainnya berlomba-lomba, bergegas untuk masuk ke kolam itu. Tetapi sayang, orang lain sudah mendahuluinya. Maka dia pun kembali ke tempatnya. Dan ketika hal itu terjadi lagi, dia berusaha lagi. Dan sayang, orang lain sudah mendahulunya lagi. Demikian sampai 38 tahun. Maka kita melihat bagaimana gigihnya dia berjuang untuk sebuah kesembuhan. Mari kita renungkan, sekian lama dia bergumul dengan penyakit yang sama, berada di tempat yang sama, menghadapi pertarungan yang sama, dan kegagalan yang sama pula. Mungkin kita bertanya, apa sih yang membuat dia mampu untuk bertahan di dalam perjuangan tersebut? Jawabnya adalah pengharapan. Tanpa itu, tentu dia sudah lama meninggalkan tempat itu. Tanpa pengharapan, pasti dia sudah putus asa. Betapa pentingnya sebuah pengharapan untuk membuat kita bertahan sampai kemudian menikmati anugerah Tuhan. Ada orang yang bertanya, apa sih dasarnya untuk berharap? Kalau segala sesuatu kelihatan begitu negatif, apakah logis untuk terus berharap? Sampai berapa lama kita berharap? Tetapi dalam bacaan kita pada petang hari ini, kita melihat bahwa tidak ada batas untuk berharap. Kita harus terus berharap. Jadi teruslah berharap. Jadi teruslah berharap. Jangan menyerah. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku kekasih, bersama kita akan sampaikan rasa syukur kita dalam wujud persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai landasan persembahan terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bersamaan dengan kita sampaikan rasa syukur, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya.
Dan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikannya, ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan, agar kami hidup dalam terang-Mu. Tanamkanlah di dalam hati kami dan pikiran kami apa yang telah Tuhan berikan kepada kami di hari ini, ya Bapa. Siramilah sehingga tumbuh dan berkembang, bahkan berbuah di dalam perilaku kami. Bapa, ajarlah kami untuk mempunyai sikap untuk berjuang, berserah dan berharap kepadamu. Tuhan yang baik, di dalam kesempatan ibadah Paduan Brayat ini, kami sampaikan rasa syukur persembahan kami, ya Bapa. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, agar dapat digunakan untuk pelayanan, serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat pergumulan bangsa kami. Berilah kami satu hati di dalam memerangi pandemi COVID ini, ya Bapa, sehingga pandemi ini lekas selesai. Kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Pakailah gereja-Mu sebagai saluran kesaksian. Pakailah gereja-Mu sebagai saluran firman serta saluran berkat bagi umat-Mu. Berilah hikmat bagi setiap pelayan, setiap pengurus, dan berilah damai bagi jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Angkatlah semua pergumulan yang ada, dan satukanlah kami dalam karya cinta kasih-Mu, ya Bapa. Serta mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk bersatu hati di dalam karya kasih-Mu. Tuhan yang baik, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan jamah sehingga berolehkan kesembuhan.
Pakailah sarana obat-obatan, istirahat, tangan dokter, dan cinta kasih dari keluarga menjadikan sarana kesembuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya. Hiburlah mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan kedamaian di dalam kesehariannya. Sehingga kesukacitaan boleh selalu ada terhadap orang-orang kekasih kami ya Bapa. Demikianlah Tuhan rangkaian syafaat kami. Kami sadarkan kekurangan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Kembali Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini, kita kembali pujikan dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Kita pujikan bait yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, ini milik-Mu. Marilah Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus memberikan kekuatan dan kemampuan, dan dalam persekutuan Roh Kudus membersamai dan membimbing dalam setiap langkah Bapak Ibu, saudara-saudari, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah patuhan berayat pada petang hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan memberkati. Terima kasih.